lalu tentang apa? Pada organ-organ peredaran darah. Masih ingat apa saja organ-organ yang berperan pada sistem peredaran darah? Jantung. Lagi? Masih ingat apa fungsinya jantung? Yang bisa angkat tangan? Yang bisa angkat tangan? Iya, Naila. Apa Naila? Iya, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang perhatikan di depan. Lihat gambarnya. Kira-kira itu gambar apa? Menurut kalian apa yang terjadi pada orang tersebut? Mengalami stroke. Stroke. Apa itu stroke? Penyakit jantung. Penyakit pada yang menyebabkan terjadinya apa? Kerusakan pada bagian otak. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama apa? Apa saja gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, apa saja gangguan pada sistem peredaran darah. Yang ketiga, angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Agista. Bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, apa saja gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab gangguan pada sistem peredaran darah. Yang terakhir, bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Jadi selain kita punya tujuan, ada manfaatnya untuk pelajaran kita hari ini. Manfaatnya apa? Yang bisa angkat tangan, apa manfaatnya? Ya, Kanaya. Mengetahui beberapa gangguan pada sistem peredaran darah sehingga peserta didik akan berupaya untuk mencegah dan menjaga organ sistem peredaran. Jadi kalau kita sudah tahu organ-organ apa saja, gangguan apa saja yang berperan pada sistem peredaran darah, kita akan berupaya untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit atau gangguan. Sekarang perhatikan di depan. Situ ada orientasi masalah. Sudah? Ya, kalian sudah perhatikan videonya? Berdasarkan video tadi, masalah apa yang kalian temukan pada video tadi? Apa? Serangan jantung. Ya, jadi tadi orang yang terkena serangan jantung. Jadi kira-kira masalah apa yang kalian dapatkan? Jadi sekarang karena kalian sudah berkumpul topiknya masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD.
Berdasarkan permasalahan tadi, apa yang bisa kalian lakukan? Pertanyaan apa yang bisa kalian buat tentang video tadi? Berdasarkan video tadi, pertanyaan apa yang bisa kalian rumuskan? Pertanyaan apa yang bisa kalian rumuskan? Tadi masalahnya tentang apa? Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian rumuskan berdasarkan permasalahan tadi? Rumuskan dulu permasalahannya. Jadi linknya bisa dimasukkan di hari ini. Kalau mau nonton video. Masalah apa yang kalian butuhkan dari video tadi? Apa kira-kira masalahnya? Jadi dibagi tugasnya, jangan cuma 2 orang yang kerja. Dibagi tugas, ada yang mencari, ada yang menulis. Jadi kalian bisa melakukan interaksi lewat buku. Kalian juga bisa menggunakan internet ya untuk mencari filman.
Sudah selesai, sekarang waktunya presentasi. Ada yang berani untuk presentasi terlebih dahulu? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Kanaya. Gangguan pada sistem peredaran dana. Setelah kami mengamati video tersebut, kami menemukan masalah yang ada pada video tersebut, yaitu mengapa orang tersebut bisa terkena serangan jantung. Penyebab dan permasalahan video tersebut adalah kondisi ini disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi atau arteri, tumpukan kolesterol, endapan lemak, dan endapan kapur. Cara mencegahnya adalah mengonsumsi makanan yang sehat, mengurangi mengonsumsi makanan yang berlemak, dan rajin berolahraga setiap hari, dan tidak merokok. Itulah hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami. Kami mempersilakan kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi. Ya, kelompok yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Ya, kelompok perwakilan dari kelompok 2. Ya, perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nur Ainon, saya perwakilan dari kelompok 4. Penyakit hemofilia penyebab utamanya yaitu faktor keturunan. Apakah penyakit hemofilia bisa disembuhkan? Sekian saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Penyakit hemofilia tidak bisa disembuhkan, tetapi ada beberapa cara untuk menyembuhkannya. Di antaranya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Tanggapan dari kelompok 1 menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Saya hasil kerja kelompok kami dan diskusi kami. Saya menutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Setelah kami
mengamati video, masalah yang kami dapat dari video tersebut adalah mengapa serangan jantung bisa terjadi. Penyebab dari permasalahan yaitu serangan jantung dapat terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah. Dan bagaimana cara mencegahnya, yaitu mengurangi makanan berkolesterol tinggi, memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, berolahraga teratur, dan tidak merokok. Jenis gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Jenis gangguan yang pertama yaitu anemia. Penyebab gangguan anemia yaitu kekurangan zat besi atau B12, ada gangguan di struktur tulang, 3 ada kelainan pada sel darah rendah. Upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung zat besi serta vitamin B12. Selanjutnya adalah jenis gangguan hemofilia. Faktor penyebabnya adalah faktor keturunan. Dan upaya yang kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, melakukan olahraga, rajin merawat gigi dan gusi, menghindari penggunaan aspirin karena dapat meningkatkan pendarahan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan diskusi yang telah kami lakukan, apa saja yang dapat kami simpulkan yaitu dapat mengetahui gangguan pada sistem peredaran darah serta penyebab dan upaya-upaya cara mencegah peredaran darah pada manusia. Sekian dan terima kasih. Itulah dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmadani dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah usia mempengaruhi penyakit jantung? Tidak mempengaruhi, karena usia semakin bertambah usia maka semakin tinggi resiko jantung. Dari hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan presentasi kalian, kalian semua sudah bagus. Gangguan pada sistem peredaran darah apa saja tadi? Ada jantung, kemudian ada apa lagi? Anemia. Apa? Anemia. Kemudian apa lagi? Kemudian tadi ada yang bertanya. Pertanyaannya tentang hemofilia. Hemofilia itu disebabkan karena penyakit keturunan. Apakah hemofilia itu bisa disembuhkan? Ya, tadi sudah ada yang menjawab. Jadi hemofilia itu tidak bisa disembuhkan karena dia itu merupakan penyakit keturunan. Nah, tetapi ada caranya untuk menjaga kesehatannya. Seperti apa? Cara untuk menjaga kesehatan pada gangguan pada hemofilia? Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kemudian apa lagi? Melakukan olahraga. Kemudian apa lagi? Rajin merawat gigi dan gusi. Ya, kemudian yang kedua tadi itu pertanyaannya tentang jantung. Ya, apakah faktor usia mempengaruhi jantung? Ya, jadi usia itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyakit jantung. Ya, jadi semakin tua usia, maka dia semakin rentan terkena penyakit jantung. Jadi ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, Chelsea. Silakan.
kesimpulannya yaitu gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yaitu 1. Anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi atau B12, ada gangguan di sumsum tulang belakang, dan ada kelainan pada sel darah merah. 2. Leukemia disebabkan virus terkena radiasi atau kelainan sel. 3. Hipotensi, penyebab terjadinya karena pendarahan. 4. Hipertensi karena kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan asin, dan kurang aktivitas fisik. 5. Varises disebabkan terlalu lama berdiri. 6. Hemofilia, penyebabnya adalah faktor keturunan. 7. Jantung, penyebabnya adalah pergeseran pembuluh nadi. Dan kita juga bisa dapat mengetahui cara mencegah gangguan peredaran darah, yaitu dengan cara menjalani pola hidup sehat seperti rutin olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan membatasi asupan garam dan tidak merokok. Sekian dan itu saja kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya, gangguan pada sistem peredaran darah itu yang pertama apa saja sifat gangguan, salah satu gangguan pada sistem peredaran darah penyakit jantung. Ada lagi yang lain Angga? Apa lagi Angga? Anemia. Apa lagi? Leukemia. Apa lagi Asad? Apa lagi? Hipotensi. Apa lagi? Hipertensi. Apa lagi? Varises. Stroke dan hemofilia. Ya, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan dapat dievaluasi. Sekarang HP-nya, pegang semua HP-nya. Ibu akan kirimkan linknya di lewat grup WA. Sekarang buka HP-nya masing-masing. Dan Ibu kirimkan linknya lewat WA. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Bagi yang tidak memiliki HP, silahkan lihat depan. Itu sudah ada soal evaluasi. Bagi yang tidak memiliki HP, silahkan lihat di depan. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Ada yang sudah? Waktunya tinggal 2 menit. Sudah selesai. Jadi waktunya cukup. Jadi sekarang Ibu akan mengadakan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang membuat kalian tertarik berdasarkan pembelajaran kita hari ini? Ya, apa? Pada saat literasi menggunakan handphone. Iya, pada saat literasi menggunakan handphone. Ada yang lain lagi? Iya, kenapa? Pada saat apa? Pada saat diskusi, kami mampu mengerjakan NKPD yang dibagikan dengan cepat dan tepat. Iya. Dengan ada solidaritas dalam. Iya, yang lain lagi ada yang bisa berpendapat?
Iya, kelompok 2 apa? Kenapa? Pada saat orientasi kita dapat menonton video yang berhubungan dengan masalah dunia nyata. Iya, pada saat orientasi kalian bisa menonton video yang berhubungan dengan masalah dunia nyata. Ya, jadi sebelum ibu tutup, ya untuk pembelajaran kita selanjutnya itu tentang sistem pernapasan. Ya, jadi ibu harap kalian baca memang di rumah tentang sistem pernapasan. Ya, untuk penutup, bagaimana ketua kelas? Silahkan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita berang, marilah kita berdoa. Berdoa. Doa selesai. Dia pulang. 1, 2, 3. Ya, sampai bertemu di hari Senin.